Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai final project dari mata kuliah Analisis Data Eksploratif. Sebelumnya, perkenalkan saya Rana Baltarina dengan NIM 3012210023. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa subpembahasan. Yang pertama ada data, yang kedua ada processing data, yang ketiga ada visualisasi data, yang keempat ada uji hipotesis, error, dan juga yang terakhir itu ada kesimpulan. Kemudian di sini pertama saya menggunakan di sini saya menggunakan data dari penutupan saham perusahaan Apple, di mana mereka tutup karena adanya penurunan saham dari hari ke hari. Di sini adalah sumber data yang saya dapatkan. Kemudian pertama di sini pada Google Colab saya menghubungkan drive saya ke Google Colabs. Tujuannya adalah untuk memasukkan file agar bisa dibaca oleh Google Colabs. Di sini saya menggunakan file Excel. Kemudian selanjutnya di sini karena di data saya tadi itu ada beberapa data yang kosong, sehingga di sini saya menginterpolasi data saya supaya semua data itu terisi. Pertama, di sini saya menggantikan nilai yang hilang atau missing value-nya itu dengan 0. Kemudian setelah saya gantikan missing value-nya tersebut, saya interpolasikan data saya sehingga data saya ini sudah penuh, tidak ada yang kosong lagi. Lanjut, yang kedua, pokok pembahasan yang kedua ada pre-processing data. Di sini adalah rata-rata yang saya dapatkan dari data saya. Ini ada mediannya, modus, standar deviasi, dan juga di sini saya juga mencari varian, kemiringan, kurtosis, dan juga persentil dari data yang saya dapatkan tersebut. Di sini juga ada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu ada visualisasi data. Di sini saya memvisualisasikan data ini adalah diagram visualisasi data dari data penurunan saham Apple sehingga mengalami penutupan. Di sini saya menggunakan plt.plot. Yang kedua ini saya menggunakan plt.bar. Lanjut, di sini saya menggunakan scatter yang ketiga ini. Kemudian di sini saya juga menggunakan sns.pairplot. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan sns.headmap, juga sns.joinplot. Ini adalah beberapa visualisasi data yang saya buat dari data yang sudah saya cari tersebut. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, ada uji hipotesis. Di sini saya mengambil studi kasus dari sumber artikel yang saya dapatkan, yaitu performa perusahaan Apple melambat landasan kekhawatiran investor terkait permintaan iPhone, iPad, Mac yang diprediksi akan terus loyo sepanjang 2024. Saham Apple naik sebesar 0,2% saat penutupan dari pengumpulan data selama 4 bulan dari bulan Januari 2024 hingga April 2024 dengan klaim rata-rata yaitu 163.125.000 per hari. Apakah saham cukup representatif menunjukkan nilai klaim? Di sini pada codingannya, di sini saya memasukkan nilai H0, P0 ini adalah sebagai H0, N ini adalah jumlah data saya berjumlah 120, X bar ini rata-rata yang saya dapatkan dari processing data tadi, standar deviasinya pun sama dengan rata-rata yang saya dapatkan dari data saya tadi. Kemudian alpha ini adalah saya dapatkan dari ini nilai 0,2% saat penutupan. 0,2% ini adalah nilai alfanya. Kemudian di sini saya menguji dengan uji Z karena data saya tersebut lebih dari 30. Kemudian di sini saya mencari Z kritik, P value-nya juga. Setelah saya dapatkan, ternyata kesimpulannya adalah menolak H0. Jadi
Menguji nilai hipotesis, kesimpulan saya itu menolak H0. Artinya adalah rata-rata saham itu tidak sesuai dengan apa yang diklaim pada studi kasus. Kemudian di sini ada error. Pembahasan selanjutnya adalah error. Error itu di sini ada rumusnya, itu harus mendapatkan nilai Y predicted. Y true ini saya dapatkan dari Y itu adalah dari tabel close yang saya punya, dari tabel yang sudah saya punya. Sedangkan Y predicted ini saya belum punya. Jadi di sini saya menguji menggunakan model regresi linear. Di sini saya mencari nilai Y predicted-nya terlebih dahulu agar saya bisa mencari nilai error. Ini adalah Y predicted yang saya dapatkan. Di sini nilai sebenarnya yaitu Y true yang ini. Kemudian ini adalah nilai prediksi yang sudah didapatkan dari metode regresi linear. Setelah itu ini adalah error yang saya dapatkan dengan memasukkan rumus error tersebut. Ini adalah error yang saya dapatkan. Oke, terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari data saya itu penurunan harga saham Apple yang berasal dari beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penutupan sementara pada perdagangan saham. Pada uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa rata-rata harga saham Apple itu selama 4 bulan pertama dari bulan Januari hingga April tersebut pada tahun 2024 lebih rendah dengan ekspektasi pasar dengan tingkat signifikan 2%, dan margin error yang sudah dihitung dapat menguatkan hasil tersebut sehingga memberikan bukti kuat untuk menolak hipotesis nol bahwa penurunan harga nol tidak signifikan. Oke, terima kasih. Itulah presentasi saya mengenai final project mata kuliah analisis data eksploratif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.